Oke, kali ini kita akan masuk ke modul Essentials ya teman-teman. Di modul Essentials kita bisa melakukan to do atau kegiatan yang akan dilakukan ya untuk orang yang dikirimkan atau yang ditugaskan. Terus ada dokumen yang bisa kita simpan ke dalam tab dokumen ini, ada memo untuk sekedar pengingat kita, reminder itu berupa tanggal, message itu seperti pesan ya, pesan di grup, jadi semua orang bisa membacanya. Knowledge base itu artinya ya pengetahuan-pengetahuan dasar tentang apapun ya, bisa kita tuangkan ke dalam sini untuk bisa diakses sama semua orang yang ada di sistem ini ya. Dan ada setting yang sama persis dengan di setting HRM tadi teman-teman. Oke, kita bahas di to-do-nya. Di to-do tampilan awalnya seperti ini, ada listnya ya teman-teman. Ini semuanya list-list percobaan. Di list ini kita bisa tambahkannya melewati sini ya teman-teman seperti biasa, dan ini ada filternya untuk kita mencari listnya teman-teman. Oke, untuk menambahkan kita add di sini, klik add. Nah, akan jadi seperti ini. Di bagian teks ini kita bisa tuliskan nama kegiatannya. Assigned to ditujukan untuk siapa, tugasnya kita klik ya. Terus priority-nya bagaimana, apakah low, apakah high, apakah urgent ya. Kita bisa pilih sesuai dengan prioritas teman-teman semua. Statusnya bagaimana kegiatan ini, apakah sudah berjalan, masih baru, atau depending, atau sudah komplit ya. Kita bisa pilih di sini. Terus ada start date-nya, tanggal mulai, kapan, dan end date-nya kapan. Ini kalau tidak diisi pun bisa karena tidak ada bintangnya, artinya tidak harus diisi ya teman-teman. Terus ada estimated hours, artinya kalau kegiatan ini atau tugas ini itu mengerjakannya cukup saat 8 jam kerja, maka kita bisa lakukan pengisian di estimated hours ini teman-teman. Katakanlah 2 atau berapa gitu ya, 2 jam selesai gitu ya. Biasanya untuk tugas-tugas yang priority-nya urgent ya. Terus di bawahnya ada deskripsinya, artinya di tugas ini si yang ditugaskan itu harus ngapain. Kita bisa tulis di sini. Dan kalau ada dokumen pendukungnya atau dokumen referensinya bisa kita tuangkan di sini dengan cara mengeklik, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita pilih dokumen mana saja yang dibutuhkan di dalam tugas tersebut. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman tugasnya, transfer knowledge digital marketing yang ditugaskan oleh Dava dan ditugaskan untuk Zendi. Tidak ada estimated hours-nya karena tidak saya isi, dan ada start date dan end date-nya ya. Ini berlaku untuk seminggu katakanlah begitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat nih ada ID-nya, tugas ID-nya ini ya. Tugas ID ini ZZY ini kalau teman-teman ingat itu ada di settingnya, di setting HRM atau di setting essential sama saja. Di bagian essentials ada nomor prefix essential. Nomor prefix essential itu bisa kita isikan kode seperti ini teman-teman, hanya untuk depan ID untuk menemani tahunnya ya dan nomor tugasnya. Hanya untuk itu saja. Oke, dan ini ada added on, artinya dibuatnya kapan ya, jam berapa. Terus kita bisa klik di sini di action. Ada pilihan edit, delete, sama view dan change status. Jadi kalau kita mau change status, perubahan statusnya ini ya, ada in progress tadi ya, new, completed, atau pending gitu ya, bisa kita langsung klik di sini. Dan kalau kita mau melihat invoice-nya, kita klik view ini, nanti akan muncul invoice dari tugas tersebut atau apa ya nyebutnya, surat tugas atau disposisi atau segala macam ya. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Dan kita bisa nge-add komen, kita bisa menambahkan dokumen, terus kita bisa melihat aktivitas yang ada di dalam tugas ini ya. Jadi akan terekam semua di sini. Oke, itu untuk yang to do ya teman-teman. Kita lanjut ke dokumen. Nah, di dokumen ini pastinya untuk tempat kita untuk meletakkan semua dokumen yang ada. Kita contohkan ya, seperti biasa klik di add sini. Oke, terus kita choose file, dan perlu diperhatikan ya teman-teman, ada file-file dengan format tertentu yang diperlukan, hanya PDF, CSV, zip, doc, docx, JPEG, JPG, sama PNG. Lain dari itu formatnya tidak bisa di-upload di sini ya teman-teman, seperti Excel, XLS itu tidak bisa. Jadi harus di-convert dulu seenggaknya di PDF atau di-convert ke Word ya dalam bentuk dokumen. Jadi tinggal choose filenya di sini, terus
Misalnya kita klik ini ya, open. Terus kalau mau ada deskripsinya bisa di sini, biasanya isi penjelasan tentang dokumen ini. Terus kita submit. Nah, nanti akan muncul di sini teman-teman, di halaman depan tadi ya, dokumen-dokumennya. Bisa kita share dan bisa kita download oleh semua orang yang bisa melihat ini ya. Semua user bisa melihat. Terus kita masuk ke memo ya, untuk sekedar apa ya, catatan kecil aja. Kita bisa add di sini. Terus ada judul memonya apa dan deskripsinya seperti apa, terus kita submit, nanti akan keluar di halaman depan tadi ya teman-teman. Bisa juga diekspor, selalu ada pilihan seperti ini ya, bisa diekspor kemanapun yang teman-teman inginkan. Terus ada reminders, ini bentuknya tanggal ya teman-teman, lebih ke tanggal. Nanti akan ada semacam alarm untuk mengingatkan teman-teman, semacam notifikasi untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Nah, kita bisa pilih by bulannya, by minggunya, atau by harinya ya. Kita bisa add remindernya di sini, event name-nya apa dituliskan, apakah ini hanya bekerja satu kali atau setiap hari, itu bisa kita atur di sini. Tanggalnya kapan, artinya tanggal untuk mengingatkan kita untuk kapan notifikasi itu muncul gitu ya. Terus jamnya, jam pengingatnya itu juga bisa kita atur. Dan ada batas maksimalnya juga ya teman-teman, ya seperti alarm di HP lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti akan muncul di tanggalan sini teman-teman, nanti akan muncul ada tulisan di sini ya. Oke, kita contohkan saja. Event name kita bisa buat visit gitu misalnya, one time, di set one time. Terus date-nya kita misalnya ini visitnya di tanggal 25 di hari Jumat, kita set di tanggal 24. Terus kapan notifikasi itu akan muncul, jamnya kita set di jam 3 misalnya. Terus kita set juga batas maksimal notifikasi muncul itu jadi jam 4. Oke. Terus kita submit teman-teman. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini dia. Tanggal 24 ada peringatan untuk visit di tanggal 25-nya ya, tergantung. Ini semuanya bisa teman-teman atur ya di sini ya. Se-efisien yang teman-teman pikirkan lah. Oke, itu untuk reminders, dan kita masuk ke message. Ya, ini cuman seperti message biasa lah, kayak di WhatsApp gitu ya, kayak grup WhatsApp. Kita bisa select lokasinya di sini. Nah, ini misalnya teman-teman itu banyak cabang ya perusahaannya. Pasti di sini tuh isinya cabang-cabang gitu ya. Karena ini saya inputnya cuma satu di Muraba, maka ini akan tersebar pesan ini ya. Misalnya kita tes gitu ya. Pesan ini akan tersebar di Muraba. Jadi cabang teman-teman itu bisa diinputkan di sini di awal user management tadi. Terus bisa nanti di sini akan terdaftar cabang-cabang yang teman-teman miliki. Terus kita tinggal klik plus ini. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul di sini nih. Nanti akan ada balas di sini gitu ya, kayak grup WhatsApp sama saja lah ya. Cuman bisa milih antar cabang gitu ya, komunikasi antar cabang. Jadi lebih mudah teman-teman. Terus ada bagian knowledge base, artinya ya pengetahuan dasar apapun itu ya. Apapun pengetahuan atau secara teknis maupun taktik apapun itu ya, bisa di share di sini ya teman-teman. Bisa kita add di sini nanti knowledge base-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Title-nya apa? Judulnya apa? Terus kalau misal bentuk video gimana? Kita bisa klik insert ini. Terus bisa kita klik ini media ya teman-teman, nanti akan muncul pilihan. Nah, ini source-nya itu dari mana ya. Bisa kita pilih general, artinya di sini ada link-nya ya. Terus embed itu biasanya video yang sudah kita convert dalam bentuk embed di dalam web ya. Video-video web itu bentuknya embed teman-teman. Kita tinggal pastekan kode embednya di sini, nanti akan muncul video di kontennya. Terus ada advance ya. Ada ini untuk bagian biasanya yang paham itu digital marketing ya. Terus tinggal kita save nanti, terus dia muncul di sini kode embednya, dan kode embed itu bisa kita klik yang akan ngedirect langsung ke web yang ada video tersebut gitu ya. Mau link mau embed sama saja, akan ngedirect ke video tersebut. Nah, share with kita bisa pilih public, private untuk pribadi, atau only with. Nah, only with ini bisa kita share dengan siapa yang kita mau ya teman-teman.
Terus nanti tinggal di save, akan muncul keluar di halaman depan tadi dan akan muncul ke orang yang kita share ya teman-teman. Nah itu untuk bagian knowledge base, dan untuk settingnya sebenarnya sama saja kayak HRM tadi yang di video sebelumnya, sama saja ya seperti ini ya, sama ya. Intinya ini cuman awalan depan dari nomor dokumen itu saja. Nah untuk itu modul esensial sudah selesai kita bahas ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.